Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang, berjumpa lagi bersama saya Naura di Main Podcast SMK Negeri 2 Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai nilai-nilai karakter keagamaan, dan kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu guru agama yang ada di SMK Negeri 2 Gorontalo. Mungkin sebelum itu Bapak bisa memperkenalkan diri ke sahabat Main Podcast. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahab Ali, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 2 Gorontalo. Baik. Nah, selanjutnya Bapak bisa jelaskan bagaimana program peningkatan karakter keagamaan di SMK 2 Gorontalo ini dilaksanakan, terutama terkait sistem kontrol sholat. Baik, terima kasih. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawala an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita berbicara tentang karakter, kita akan awal dari mana? Yang jelas kita akan awali dari sholat. Karena sholat inilah yang akan membentuk karakter. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ini adalah pendasi dalam membentuk karakter. Orang yang terbiasa menjalankan sholat, yang jelas dia akan terhindar dari yang namanya perbuatan keji dan munkar itu. Yang bagaimana perbuatan keji dan munkar? Perbuatan keji dan munkar itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang terbiasa menjalankan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat-sholat wajib, insya Allah mereka akan terbentengi dan karakter mereka itu akan terbentuk di situ. Nah, kita lihat dalam sholat ada satu karakter yang terbentuk. Kita lihat pada sholat subuh, karakter apa di situ? Ternyata di sholat subuh itu membentuk karakter disiplin. Nah, orang yang bangun subuh itu dia pasti tidak akan pernah datang terlambat ke sekolah. Bagi siswa ya, nah, mereka tidak akan datang terlambat ke sekolah karena dia sudah bangun dari awal. Kemudian karakter apa juga terbentuk pada sholat itu? Itu karakter ketaatan. Taat kepada Allah. Walaupun dia mengantuk di subuh hari. Dia sangat mengantuk, tapi dia bangun karena dia taat kepada Allah. Itulah membentuk karakter untuk taat. Kalau dia sudah taat kepada Allah, maka dia taat kepada orang tua, dan dia akan taat kepada guru, dan bahkan dia akan taat kepada orang-orang yang lebih tua dari dia. Inilah sudah terbentuk karakter. Kemudian alhamdulillah di sekolah ini itu sudah ada yang namanya sholat duha berjamaah di setiap hari Jumat. Nah, ini juga akan membentuk karakter. Dimulai dari sholat itu, baik sholat apa saja dia. Nah, kalau orang yang terbiasa dengan sholat itu, apalagi sudah ditambah dengan sholat-sholat duha yang ada di sekolah, insya Allah ini akan meminimalisir orang-orang yang terlambat. Ini ya, mereka akan melatih diri untuk tidak terlambat. Dan alhamdulillah di SMK Negeri 2 juga, SMK Negeri 2 Gorontalo ini juga melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan sholat asar berjamaah. Kita lihat dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala Bilal bin Rabah di saat mengumandangkan azan, maka semua kegiatan pada saat itu dihentikan, baik kegiatan berdagang, kegiatan jual beli dan segala macam kegiatan itu dihentikan, dan mereka berbondong-bondong menuju ke masjid karena mendengar panggilan azan tadi. Nah, alhamdulillah di SMK Negeri 2 itu sudah mulai kita terapkan hal itu. Setelah bel untuk masuk waktu sholat, sudah dikumandangkan azan,
maka semua kegiatan belajar mengajar itu dihentikan dan seluruh siswa diarahkan untuk menuju ke masjid. Alhamdulillah itu sudah kita terapkan. Kemudian untuk sholat asar, itu sholat asar juga melatih karakter. Apa karakter yang untuk di sholat asar itu? Itu pada saat mendengar bel pulang, mereka tetap khusyuk sholat walaupun sudah mendengar ya. Kemudian setelah sholat asar, mereka mau kembali ke rumah itu harus tertib ya. Mereka itu harus berbaris, antri. Nah, ini ada budaya antri. Itu berarti membentuk karakter karakter untuk membudayakan yang namanya budaya antri. Itu ya. Nah, jadi ini sudah terbentuk karakter itu. Dan insya Allah ini lambat laun orang-orang yang terbiasa dalam menjalankan sholat, insya Allah perlahan namun pasti, insya Allah dia akan membentuk karakter yang baik dan dia akan selalu terhindar dari yang namanya tawuran ya, tawuran antara pelajar atau narkoba, bahkan minuman keras. Ini mereka akan terhindar karena mereka sudah terbiasa dengan sholat itu. Insya Allah ini harapan kita sebagai guru yang ada di SMK Negeri 2 Gorontalo. Baiklah. Jadi sahabat Main Podcast, akan pentingnya sholat wajib dan sholat sunnah, karena dari kita melaksanakan sholat wajib akan ada nilai positif yang kita rasakan dari diri kita. Sebagaimana Pak Wahab katakan, kalau kita semakin kuat iman kita, maka akan terhindar dari suatu perbuatan keji atau maksiat. Baiklah. Selanjutnya Pak, bagaimana cara memastikan agar siswa konsisten dalam melaksanakan sholat, baik di rumah maupun di sekolah? Apakah buku kontrol sholat itu efektif dalam hal ini? Iya, baik. Ini merupakan sebuah usaha dari guru-guru untuk membentuk karakter siswa itu sendiri dengan membuat kartu sholat sebagai kontrol. Alhamdulillah di SMK Negeri 2 ini sudah ada kartu sholat ya, untuk sholat zuhur dan asar. Itu yang bisa kita buat di sekolah. Itu kita melihat sejauh mana adik-adik itu melaksanakan sholat zuhur dan asar itu. Nah, untuk ke depan itu insya Allah kita akan membuat kartu kontrol itu di luar sekolah. Jadi kartu kontrol ini kalau di sekolah itu akan dikontrol oleh guru, sedangkan untuk di rumah itu akan dikontrol oleh orang tua, baik orang tua ataupun imam masjid di mana dia sholat itu. Nah, mengapa demikian? Kita buat sedemikian rupa karena kita memang membentuk karakter siswa. Seperti itu, kita kembali ke ayat tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, kita kembali ke situ. Insya Allah dengan usaha kita yang maksimal, ini akan membentuk adik-adik siswa akan menjadi orang-orang yang lebih baik ke depan nanti. Jadi ini adik-adik, kalau kita membentuk karakter itu, setidaknya kita mulai dulu dari sholat. Ini kuncinya, ya, tidak akan lari dari yang lain. Kuncinya adalah sholat. Nah, insya Allah ini program kita akan membuat kartu kontrol untuk adik-adik sholat di rumah dan ditandatangani oleh orang tua dan juga imam yang ada di masjid itu. Itu akan ditandai sebagai bukti bahwa mereka melaksanakan sholat di rumah. Baik. Jadi ternyata sudah ada programnya untuk kartu sholat di rumah ya Pak? Ya, Alhamdulillah sudah ada. Nah, sahabat Main Podcast, dari buku kontrol sholat ini bisa mengajarkan kita agar tetap disiplin sholat 5 waktu ya sahabat Main Podcast. Dari situ kita bisa membentuk karakter yang lebih baik dalam keagamaan. Baiklah, selanjutnya, bagaimana pihak sekolah dan orang tua untuk memastikan bahwa pembangunan karakter menjadi tanggung jawab bersama? Ya, ini harus kita bangun ya. Itu ada kolaborasi antara guru, siswa dan orang tua. Nah, bagaimana guru berperan aktif untuk membentuk karakter siswa? Begitu juga dengan orang tua di rumah. Jadi ada kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua, sehingga
akan mempermudah siswa ini untuk dibentuk karakternya. Kalau ada kebersamaan di dalam membentuk karakter siswa ini, insya Allah tidak ada yang mustahil. Guru sudah memberikan perhatian penuh tentang sholat yang dikerjakan di sekolah. Begitu juga orang tua harus mengontrol anak-anaknya untuk sholat. Di samping itu juga orang tua harus memberikan contoh. Ya, guru harus memberikan contoh. Di saat waktu sholat, alhamdulillah guru-guru semua sholat bersama. Begitu juga orang tua juga di sana harus memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk sholat berjamaah bersama. Insya Allah ini akan terbentuk. Baik Pak, ternyata butuh kerjasama antara pihak guru dan pihak orang tua agar terbentuknya suatu karakter anak yang betul, lebih baik lagi. Baiklah Pak, selanjutnya kegiatan-kegiatan keagamaan apa saja yang diselenggarakan oleh pihak sekolah untuk mendukung pertumbuhan spiritual siswa SMK 2 Gorontalo? Ya, alhamdulillah di SMK Negeri 2 ini jenis-jenis kegiatan kerohanian itu yang sering kita buat. Ya, misal kegiatan sholat duha berjamaah, nah, itu ada kegiatan-kegiatan seperti tausiah. Ya, tausiah itu bisa membentuk karakter juga. Karakter apa pada tausiah itu? Ya, melatih anak-anak untuk berani tampil. Ini satu karakter, keberanian itu akan dibentuk di situ. Kemudian mereka juga dilatih untuk berdakwah. Jadi itu pembawa tausiah itu mereka dilatih untuk berdakwah. Balighani walau ayat. Nah, disinilah kita membentuk mereka. Di situ juga melatih mereka membaca Al-Quran. Jadi ini jenis-jenis kegiatan positif yang kita buat di SMK Negeri 2 Gorontalo yang menghidupkan suasana religius di SMK Negeri 2 Gorontalo. Ternyata bahwasanya kalau kita sering adanya tausiah itu bisa melatih cara public speaking ya Pak, dan tentang selalu mengingatkan kepada kaum muslimin akan pentingnya agama Islam. Iya, saling mengingatkan di ya. situ. Baik Pak, selanjutnya yang terakhir, untuk siswa yang non-muslim, program ini memungkinkan mereka menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Bagaimana SMK 2 Gorontalo memastikan adanya inklusivitas dan penghormatan terhadap agama lain dalam program ini? Ya, alhamdulillah di SMK Negeri 2 Gorontalo ini memang kita memiliki mayoritas muslim dan minoritasnya itu ada ya agama Kristiani. Ya, pada kegiatan keagamaan yang dibuat di SMK Negeri 2 Gorontalo ini alhamdulillah berjalan lancar, sehingga toleransi antara umat beragama itu sangat dirasakan di SMK Negeri 2 Gorontalo ini. Kita melihat pada saat kita melaksanakan sholat duha berjamaah, itu yang kaum non-muslim atau yang Nasrani itu mereka tidak ribut ya. Mereka tidak mengganggu proses peribadatan agama muslim. Inilah yang terbentuk di SMK Negeri 2 Gorontalo ini. Mereka sangat menghormati umat-umat muslim sedang beribadah. Alhamdulillah. Nah, sahabat Men Podcast, walaupun kita beragam keagamaannya, tetapi perlu kita tingkatkan rasa toleransi terhadap umat yang beragama. Walaupun kita muslim, tentu saja yang non-muslim bisa menghargai agama muslim dan yang muslim bisa menghargai agama yang non-muslim. Baiklah Pak, mungkin hanya ini pembahasan kita. Semoga saja sahabat Men Podcast di luar sana bisa meningkatkan rasa toleransi dan bisa membentuk karakter keagamaan masing-masing supaya bisa lebih baik lagi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Men Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.